Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Rembang, dengan nama Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau juga dikenal sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai berantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Locaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Locaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Said Al-Hair. Sunan Bonang juga mengubah tembang tomba ati, dari bahasa Jawa, berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Skrike disebut Het Boek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi oleh G.W.J. Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggapkan sebagai karyanya. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu, dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang, dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental, alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam, kisah perseteruan Pandawa Kurawa. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah. Kemudian dia kombinasi dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah, adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau salat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya, dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga dalam Silat Tauhid Indonesia.